Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih menggerakkan kita, menggerakkan lisan lidah kita untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Di mana hakikatnya membaca Al-Qur'an ini kita diajak ngomong oleh Allah. Ini kan omongan Allah. Lewat ketika kita kembaliin Allah yang ngomong kepada kita lewat Al-Qur'an. Kalau sholat kita yang ngajak ngomong Allah. Yang ini ya, diajak ngomong Allah. Kadang-kadang kita diajak ngomong seseorang yang penting itu kadang bisa buat cerita, apalagi ada fotonya gitu. Ya kan? Presiden apa gitu, apa raja. Hadza malikul muluk kalamu. Ya, kalamullah al-qadim al-azali. Afdal wa afdal min al-kaun ajma'in. Lebih mulia, lebih tinggi dari kaun semuanya. Ada kalamullah al-qadim al-azali. Al-Qur'an ya juga bisa dinamakan Al-Furqan. Ya, di Quran juga dinamakan Al-Quran ini Al-Furqan. Apa artinya Furqan? Furqan itu artinya penyekat antara hak dan batil. Pemisah. Jadi kalau ente ingin tahu hak dan batil, ente tahu ilmu Al-Quran, tahu asrar Al-Quran. Ya, asrar. Kenapa kok kita pakai asrar Al-Quran? Kalau ilmu secara tekstual Al-Quran satu tetes nggak ada. Tapi kalau asrar Al-Quran yang seperti dikalamkan Quran sendiri, walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu aslinya sir, rahasia yang ada di Al-Quran. Itu semua yang ada di langit dan semua yang Allah ciptakan lah, semua yang ada. Dan itu juga Allah katakan hal tersebut. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang ketinggalan satu debu pun kecuali ada di dalam Al-Quran. Apa ada tekstualnya? Kan nggak ada. Tapi secara sir, orang-orang ahlul Quran, orang-orang yang mencintai Quran, itu Quran senang dengan dia, cinta dengan dia, maka Quran menjadikannya, dibukakannya singkat atau sir-sir dari Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan sir yang paling tinggi adalah sirul Quran. Tidak ada yang lebih dari Quran. Ya. Kalau seandainya kita kan bilang ya kemarin itu bahwasanya ini belum selawat ya kita ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidil Quran. Wa ala alihi ashab Al-Quran juga. Wa ala itratihi ashabul Quran. Wa ala ashabihi fil Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa ijma'ni bi fikul athari wa ala alihi wa sahbihi nur. Kembali ke tadi ya, yang kita omongkan bahwasanya 7 samudra itu untuk menafsirkan Al-Quran. Kamu tidak kan satu botol ini bisa nafsirin berapa buku gitu ya, satu pabrik buku mungkin pakai paling kalau pakai tintanya paling 1 ember, 2 ember, 3 ember paling kan. Ini 7 samudra dan ternyata itu sangat realistis. Baik semua yang dicatat suruh nyatat namanya malaikat yang triliunan kan nggak nyampe. Namanya setan, namanya manusia, semua namanya makhluk-makhluk semua ada 100 miliar dolar. 100 miliar triliun semut di seluruh dunia katanya. Menurut kita lebih banyak. Belum laron, belum yang di kayu rayap. Itu tulisnya gimana? Udah kan kalau Allah ngomong bahwa di Quran ini nggak ada yang kelangan, semuanya ada di dalam Quran. Catat lagi nama semua orang yang masuk surga, semua orang yang masuk neraka. Semua orang yang dikeluarkan dari neraka. Nah, habis itu 7 manusia beneran. Paham ya? Namanya malaikat banyaknya satu manusia 100.000 malaikat. Satu manusia 100.000 malaikat. Bayangin itu. Tulis semuanya ya habis lah. Quran tetap. Ada lagi malaikat ya, siapa yang paling gede? Mikail.
mempunyai sayap 600.000 sayap, satu sayap gedenya dari ujung kulon sampai ujung wetan. Tulis semuanya ujung kulonnya mana, ujung wetannya mana, melingkup, ya habis. Asli habis itu 7 samudra. Nah, jadi benar begitu loh ilmu Allah ini. Makanya Allah ngomong di dalam Al-Quran, wala utitum minal ilmi illa qalila. Pengen dilihat orang setop-topnya gimana sekalian, Allah tetap udah ngecap, aku berikan ilmu kepada umat manusia sedikit. Sedikitnya Allah itu bisa banget, tapi sedikit sekali. Kalau banyaknya nggak berhitung. Ada Al-Quran seperti itu. Jadi sangat realistis. Jadi bukan majas kias ya. Bahwa itu samudra buat enggak. Kalau satu titik Sayyidina Ali bisa menafsirkan tidak terpikul oleh 70 onta. Lah bagaimana dengan yang nafsirkan Rasulullah? Kan bisa jadi 700 onta, bisa jadi 1000. Biar yang nafsirkan Allah. Makanya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu aslinya. La, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, betul. Sayyidina Abu Bakar berkata, la ya'rifullah illallah. Tidak ada yang mengetahui sejatinya Allah kecuali Allah sendiri. Ya kata. Jadi makanya nggak ada itu. Kita disuruh pelajari Allah itu nggak ada. Yang disuruh itu mengimani, percaya. Mau lihat jin aja kata Nabi Muhammad, aku bersaksi orang itu adalah pembohong. Apalagi lihat malaikat, apalagi lihat Tuhannya jin dan malaikat. Walah. Disitulah ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu itu meresap ke dalam hati kita, itu jadi beneran itu Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar. Pertama kali bisa jadi kita kecil, merasa kecil, sampai hilang. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ada yang dalam pangkat fana. Jadi hilang. Dianya itu nggak ada, begitu ucap Allah kayak hilang gitu. Maksudnya hilang itu kagak berasa gitu, alih rasa gitu. Kenapa? Karena otaknya itu dipenuhi dengan cahaya Allahu Akbar. Nah, bayangin hilang gitu. Orang harus dibetulin ya. Bendas. Wali Songo. Ada dia mempunyai ilmu seperti itu, mudah medun apa? Alas ini disantet ini nggak ada yang berasa dia, karena pakai ilmu Quran. Yang akbar Allah, la santet, wala sahib santet, semuanya kecil di mata Allahu Akbar. Allahu Akbar diterima dengan Allah Subhanahu wa taala dengan seksama semuanya. Ketika meresap dalam hati kita, kecil semuanya, bahkan tidak ada. Semuanya itu tidak ada. Saking gedenya Allah, gak kelihatan kecil, tidak ada. Lah memang asalnya memang manusia gak ada, diadain, ya kan? Ayatnya ada juga, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seperti itu. Ada hakikatnya kebesaran Al-Qur'an. Nah, jadi mencium Al-Quran dengan ta'zim ya. Ini kertas memang. Tapi ketika kita ucapkan itu kita mengucapkan kalam Allah Al-Qadim Al-Azali. Kalam Allah Al-Qadim Al-Azali yang tiada taranya. Kemudian Quran diberi nama lagi sama Allah Ta'ala Zikra. Ya. Di Furqan ya, ada kan? Nazal al-Furqan. Ayatnya itu. Nama suratnya juga surat Furqan. Terus Allah kasih nama Quran Zikra. Ya, ayatnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku inna nahnu sesungguhnya kami. Allah ngomong kami berarti kan kayak enggak satu enggak. Itu kaminya Allah itu Allah yatakabbar ala nafsihi. Allah bertakabur. Memang Allah punya sifat mutakabbir. Allah menyombongkan dirinya. Ya.
Dan tidak ada satupun makhluk Allah yang sah untuk menyombongkan diri. Ingat ya, ada satu hadis mengatakan kamu bersombong dengan orang-orang yang sombong itu sedekah. Ada kan? Pernah dengar begitu ya? Itu hadis benar adanya, tapi bukan berarti hadis itu untuk kita bawa kemana-mana. Kita simpan di dalam lemari, kita kunci, seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalau hadis itu dibawa kemana-mana, ketika kita melihat orang salah, kita pilih sombong juga. Lah dapat pahala. Rasul nggak mengajarin begitu. Ini ada yang ketika kita lihat orang sombong, terus kita menyombongkan diri, yang dimaksud mendapat pahala atau sedekah itu, kita yakin ketika saya menyombongkan diri, ya, maka orang itu akan bertobat atau selamat. Tapi kalau tadi kelmatan, mengikuti matan aja gitu, hati-hati. Yang kedua, ini bahaya itu, sebabnya populer banget itu Anda lihat. Ya, jadi jangan yang gituan dulu dah.